Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkutors. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Masih semangat atau udah lemah syahwat? Oke ya. Tetap sebelum lanjut, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana di kesempatan kali ini ya, kalau kita lihat bersama-sama sih untuk kinerja atau parameter sektor cryptocurrency, terutama dari market cap dulu bro. Market cap dia berada di area 3,32 triliun. Sedangkan kalau kita lihat dari segi apa ini namanya ya, indeksnya altcoin dia naik, yang notabene tadi itu di area 25, kali ini udah di area 27. Nah, sedangkan Fahrenheit Index dari 58 ke 57 berarti ada penurunan 1 poin. Tapi kalau kita mengacu pada parameter harga altcoin ini cenderung apa ya, balance gitu ya, antara recover sama apa itu namanya ya, koreksi. Jadi sebenarnya 60% ini market dalam kondisi ya recover, cuman dalam tanda kutip 40%-nya dalam kondisi yang kurang bagus juga sih, koreksi. Nah, kali ini brother, ada sedikit informasi buat teman-teman semua tentang PiCoin. Nah, PiCoin ini apakah dia akan bisa menunjukkan perform yang bagus di tahun ini atau di bulan ini, ataukah PiCoin ini akan cenderung mengalami penurunan kembali. Nah, ya intinya gini brother ya. Kalian punya PiCoin. Oke, semisal kalian punya 100 PiCoin nih. Nanti harganya ketika naik, kalian bisa jual dulu. Ya dalam tanda kutip adalah kita sisakan lah ya, 100 koin kita sisakan sekitar 50 koin. Jadi 50% bisa kita jual dulu, 50% kita hold. Kita hold sampai harga yang kita tentukan. Misal kita punya target di PiCoin itu di area $5 bang, ya udah 50% dari kepemilikan kalian setting di area $5, sisanya kalian bisa semi scalping gitu ya. Jadi kita holder semi scalping gitu bro ya. Nanti 50%-nya bisa kalian jual ketika kalian memang wah udah mulai running profit nih, lumayan nih, kita jual dulu. Nanti dia koreksi masuk lagi gitu brother ya. Oke, terus di sini kalau kita lihat untuk total supply masih sama sih. Untuk community-nya bagaimana? Apakah dia cukup pesimis atau optimis? Ternyata dari segi komunitasnya cukup optimis bro. Ya sekitar 88% dia masih bullish lah terhadap PiCoin ini. Sedangkan 12% dia pesimis atau bearish terhadap PiCoin ini. Jadi ya ada kemungkinan PiCoin bisa bangkit lagi lah ya. Terus di sini kita juga menunggu nih informasi di bulan Juni. Ya di bulan Juni informasinya sih akan ada beberapa peluncuran ya daripada apps-nya teman-teman ya, sama pelistingan di bursa. Semoga saja itu bisa membawa native bullish bagi PiCoin. Terus di sini bro, menurut informasinya di mana CoinPi memicu sinyal rally harga 60% di tengah rumor migrasi fase 2. Nah, ini menarik bro. Jelajahi mengapa harga CoinPi dapat melonjak 60% ke titik psikolog di area $1 menjelang migrasi fase 2. Semoga saja ya, semoga saja bisa. Nah, dalam waktu dekat semoga saja PiCoin bisa ke area $1. Nah, jadi harga CoinPi itu anjlok dari level support penting minggu ini yang mengindikasikan potensi rebound 60% ke area $1. Rumor migrasi mainnet fase 2 semakin berkembang dan dapat mengatasi keluhan KYC pengguna yang tertunda. Jika benar-benar perkembangan ini dapat menjadi pendorong bagi token Pi Network untuk pulih lebih kuat. Jadi gini bro ya, masih banyak teman-teman yang notabene loh ya, saya hanya menerima laporan aja gitu bro, karena saya nggak ikut mining ya. Jujur saja saya nggak ikut mining karena saya hanya beli di bursa ya. Saya hanya beli di bursa, nggak ikut mining. Banyak yang ngeluh belum bisa QIC dan sebagainya ya. Kalian tunggu saja bro mainnet fase keduanya ya. Semoga saja sih mainnet daripada si Pi Network itu dibuka 100% gitulah ya. Langsung mainnet 100% tanpa ada kendala gitu kan, itu akan sangat membantu prospek atau perkembangan daripada CoinPi di masa yang akan mendatang. Tapi kalau mainnetnya masih di jeda-jeda kayak gini ya, otomatis komunitas lama-lama kecewa juga gitu bro ya. Ngeluh juga. Nah, untuk saat ini kalau kita lihat real chartnya dulu ya bro, sebelum kita lanjut, di sini bisa kalian lihat sendiri lah ya, dia udah masuk di dalam zona ini ya, di kisaran sini bro. Oke, kalau area ini kejebol maka si PiCoin ini berpotensi gitu kan. Kalau area ini ya bro ya, area yang kita beli tanda ini ya, mana ya. Nah ini area ini kalau kejebol bro, si PiCoin itu ada prospek atau potensi ya. Potensinya kemana? Terdekatnya, harga terdekat ya untuk rebound itu di kisaran harga kepala 70. Itu area terdekat bro ya. Kenapa di situ? Karena di sebelah kirinya kalau kalian lihat di kepala 794 ini ada area support. Itu yang pertama ya.
geser ke kanan ya, geser ke kanan ini bro. Ini ada area base-nya ya, atau area supply juga di sini ya, drop base drop. Jadi kemungkinan besar ya nanti kalau dia menyentuh di kepala 70 atau 71 akan ada sedikit retrace ya, akan ada sedikit retrace-nya kemana? Bisa kembali lagi ke harga di area 67, bisa juga dia hanya retrace sampai di kisaran harga 6870-an gitu ya. Jadi nanti semisal nih harga Picoin itu naik sampai di kisaran kepala 70, nggak masalah kalian jual dulu 50%, kalian open jaring di kisaran harga 68 itu ya berapa persen dari penjualan, habis itu kalian pasang lagi di kisaran harga 6741, kalian bisa DCI kembali. Oke ya. Kalau area ini kejebol lagi bro, semisal nih area 70 itu masih strong nih untuk naik, maka price target berikutnya adalah di kisaran harga sini bro, 73 sampai di price harga 74-an, dan price target berikutnya adalah di ranah $1 sesuai dengan prediksi yang ditentukan tadi ya. Nah, semisal kita ukur nih bro ya, semisal kita ukur bentar ya, seberapa tinggi ya kan Picoin ini akan recover gitu bro ya, akan recover. Nah, mungkin sampai di zona 0,5 itu di area berapa? Di area ini ya bro ya. Bentar. Nah, ini adalah area 0,5 itu targetnya. Oke. Terus target terdekatnya bro, seperti yang saya bilang base tadi ya, area support sebelumnya itu di area 0,38. Berarti di kisaran harga ini bro ya. Karena di sini juga ada area gap yang notabene bisa membanting harga sedikit gitu ya sebelum dia rebound meneruskan kenaikannya. Semoga saja Picoin segera ke area tersebut. Amin. Nah, jadi di sini ada beberapa indikator teknis yang mendukung pemulihan daripada Picoin juga menuju ke area 60%-an. Jadi indikator daripada si teknis menggambarkan pandangan yang berlawanan mengenai harga Picoin. Jadi volume telah menurun tajam selama beberapa minggu terakhir. Oke, karena memang satu, market loyo, dua, mungkin kurang kejelasan daripada pihak Picor Team. Yang kedua, indeks kekuatan relatif atau RSI telah bangkit dari titik jenuh jual sebesar 30 dan mengarah ke atas yang merupakan tanda bullish. Yang ketiga, demikian pula indikator MACD yang dimana menunjukkan tanda-tanda pembentukan pola divergensi bullish yang terbentuk saat harga naik, saat harga mundur. Oleh karena itu, Picoin ini diprediksikan ya bro ya, kalau dia mau koreksi terendahnya itu di area 0,40, itu terendahnya ya kan. Nah tapi kalau dia mau bangkit lagi recover, harga terdekatnya itu di area 0,8 sampai di price harga $1 bro. Oke, semoga saja ya dengan adanya sentimen-sentimen bullish atau semoga saja sebentar lagi ada good news tentang migrasi fase 2-nya bro, dan semoga hal tersebut akan membawa native bullish bagi Pi Network. Nah jadi buat teman-teman semua yang notabene masih hold Pi Network, selalu aja sih yang sangkut dengan Pi Network, tunggu aja dia recover gitu bro ya. Timnya juga masih aktif, jadi kalau dibilang scam atau rug ya enggak juga gitu kan. Nah semoga saja bro utilitas daripada Picoin bisa berkembang lagi. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam.